Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Anissa, mahasiswa dari Prodi Manajemen, kelas reguler sore semester 4. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai analisis peluang pasar khususnya untuk minimarket. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua ada strategi dan segmentasi pasar, yang ketiga ada analisis SWOT, yang keempat persaingan bisnis, dan kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Analisis usaha minimarket yang saya akan sampaikan yaitu khususnya untuk Alfamart dan juga Indomart. Seperti yang kita ketahui, di bidang retail di Indonesia saat ini memang sudah banyak dan juga termasuk Indomart dan juga Alfamart. Indomart dan Alfamart memiliki jenis barang yang sama. Ketika Alfamart dan Indomaret sudah saling berdekatan, persaingan bisnis hanya didasarkan dari segi kemasan dan juga strategi pemasaran yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi pandangan konsumen yang ingin membeli. Persaingan bisnis retail juga sangat ketat yang menyebabkan setiap gerai yang saling berdekatan memiliki jenis produk-produk yang beragam dan sama, serta memiliki bentuk fisik toko yang serupa. Begitu pula dengan fasilitas yang diberikan sama persis, ketersediaan produk antara Alfamart dan juga Indomaret juga cukup seimbang. Dalam pembahasan analisis peluang pasar ini, saya spesifikasikan menjadi 3 pokok bahasan, yaitu ada segmentasi pasar dan juga strategi dari masing-masing minimarket, yaitu Alfamart dan juga Indomaret. Kemudian yang kedua ada analisis SWOT, dan yang ketiga ada persaingan bisnis antara Alfamart dan juga Indomaret. Pembahasan yang pertama yaitu strategi dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu strategi untuk mengenali target konsumen lebih dalam sehingga bisnis pun bisa dijalankan dengan langkah yang tepat. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini yaitu Alfamart dan juga Indomart. Yang pertama yang kita bisa lihat yaitu segmentasi pasar Alfamart dan Indomaret. Untuk segmentasi pasar untuk kedua minimarket ini mempunyai segmentasi yang sama, yaitu dilihat dari segmentasi geografis yang merujuk kepada area perumahan, kemudian fasilitas publik, dan juga gedung perkantoran. Yang kedua dari segmentasi demografis yang merujuk kepada ibu rumah tangga, kemudian anak-anak, dan kelas ekonomi menengah. Dan yang terakhir dari segmentasi psikografis, yaitu kenyamanan. Yang kedua ada pelayanan yang ramah, dan juga pelayanan fasilitas dari masing-masing Alfamart dan Indomaret. Kemudian ada strategi dari Alfamart dan juga Indomaret. Yang pertama, strategi Alfamart. Strategi perusahaan yang diterapkan di Alfamart ini adalah terus memperluas jaringan dan meningkatkan jumlah gerai minimarket di Indonesia. Kemudian memperluas jaringan distribusi gerai dengan format yang beragam, pengembangan distribution center, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus kepada produk dan pelayanan prima. Kemudian mengedepankan aspek pemilihan lokasi-lokasi gerai strategis, pemanfaatan jaringan gerai perseroan, hubungan yang baik antara mitra dan juga bisnis perseroan, kemudian peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility, dan juga perencanaan keuangan yang matang. Nah, untuk di Bandung sendiri, dari distribution center Alfamart ini hanya ada 2. Yang pertama ada di Bandung dan yang kedua ada di Bandung 2. Kemudian kita bisa lihat dari strategi Indomaret ini, strategi pemasarannya diintegrasikan dengan kegiatan promosi yang dijalankan secara berkala dengan berbagai metode sesuai dengan jenis produk dan fokus target pasarnya.
Beberapa strategi jangka pendek yang dijalankan oleh Indomaret antara lain yang pertama harga heboh. Biasanya harga heboh ini promosi mingguan setiap minggu yang diadakan oleh Indomaret. Yang kemudian yang kedua ada super hemat. Untuk super hemat ini biasanya terrealisasi per 2 minggu sekali. Dan untuk yang ketiga yaitu promosi bulanan. Promosi bulanan ini promosi yang sudah rutin dilakukan oleh Indomaret. Kemudian untuk strategi jangka panjang Indomaret ini yaitu menerapkan berbagai program yang berkaitan dengan loyalitas konsumen serta pembentukan komunitas. Pembahasan yang kedua yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu matriks pengukuran performa kerja paling digemari. Selain mudah disusun, analisis SWOT juga bisa menunjukkan indikator-indikator yang mempengaruhi kinerja bisnis dengan cepat dan juga to the point. Yang pertama ada analisis SWOT untuk Alfamart dengan poin strength kekuatan. Jadi kekuatan untuk Alfamart ini yang pertama memiliki cabang di seluruh Indonesia. Yang kedua, gerai Alfamart yang terletak di wilayah komersil itu buka selama 24 jam. Yang ketiga, adanya kartu anggota pelanggan Alfamart, yaitu Aku. Dengan adanya kartu anggota ini, konsumen sangat diuntungkan karena sering adanya bonus dan juga potongan-potongan harga yang menarik. Kemudian yang keempat, menyediakan ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan SMA maupun SMK. Kemudian poin yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Alfamart ini yaitu yang pertama kurangnya promosi. Dan yang kedua, produk yang dijual tentunya kurang lengkap. Yang ketiga, ruang yang relatif sempit. Dan yang terakhir, tidak tersedia toilet di sejumlah gerai Alfamart. Poin yang keempat dari SWOT yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari Alfamart ini yang pertama masih terdapat beberapa daerah potensial yang bisa dijadikan dan didirikan Alfamart. Kemudian yang kedua, peluang mengembangkan franchise tentunya semakin besar. Yang ketiga, adanya situs resmi belanja online bagi pelanggan setia Alfamart. Dan yang keempat, Alfamart menyediakan jasa untuk pemesanan tiket kereta ataupun pesawat. Dan yang poin yang terakhir yaitu threat atau ancaman bagi Alfamart yaitu jarak dengan kompetitor terlalu dekat, contohnya Indomaret. Dan yang kedua, ancaman perda tentang kemajuan UMKM tradisional. Dan yang ketiga, sulit membangun brand image terhadap konsumen. Yang selanjutnya kita lihat untuk analisis SWOT terhadap Indomaret. Yang poin pertama ada strength atau kekuatan Indomaret. Yang pertama yaitu melakukan franchise, yang kedua penempatan lokasi strategis, dan yang ketiga Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga yang lebih murah karena Indomaret mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk kebutuhan sehari-hari yaitu Indomaret. Dan perlu diketahui untuk saat ini di Bandung hanya ada satu distribution center untuk Indomaret yaitu DC Bandung. Poin yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Indomaret ini ada franchise fee yang ditawarkan relatif tinggi, yang kedua kurangnya promosi, yang ketiga break even point yang ditawarkan Indomaret yaitu 4 tahun, sedangkan untuk minimarket lainnya break even point-nya menawarkan di 2-4 tahun. Poin yang ketiga dari SWOT ini yaitu opportunities, yaitu peluang. Peluang untuk Indomaret ini yang pertama, masih ada beberapa daerah yang potensial untuk membangun Indomaret. Yang kedua, peluang mengembangkan franchise semakin besar. Yang ketiga, adanya pangsa pasar yang menjanjikan. Yang keempat, mempunyai kesempatan untuk memperluas jaringan. Dan poin yang terakhir atau threat ancaman bagi Indomaret adalah adanya franchisor lain yang terus mengikuti langkah Indomaret dalam mencari franchise, contohnya Alfamart. Yang kedua, timbul kekurangpercayaan dari franchise terhadap Indomaret yang disebabkan franchise tidak ikut campur dalam kegiatan Indomaret. Pembahasan yang ketiga yaitu persaingan bisnis.
Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Persaingan bisnis antara Alfamart dan Indomaret ini memiliki jenis barang yang sama. Kemudian ketika Alfamart dan Indomaret sudah saling berdekatan, persaingan bisnis hanya didasarkan dari segi kemasan dan strategi pemasaran yang berbeda. Hal ini yang akan mempengaruhi pandangan konsumen yang ingin membeli. Persaingan bisnis retail yang sangat ketat menyebabkan setiap gerai yang saling berdekatan, yang memiliki jenis produk-produk yang beragam dan sama, serta memiliki bentuk fisik toko yang serupa. Begitu pula dengan fasilitas yang diberikan sama persis. Ketersediaan produk antara Alfamart dan Indomaret ini cukup seimbang untuk menarik perhatian konsumennya. Kemudian selanjutnya ada persaingan bisnis antara Alfamart dan juga Indomaret. Kita lihat dari 3 sisi. Yang pertama dari segi harga, yang kedua dari segi lokasi, dan yang ketiga dari segi pelayanan. Yang pertama dari segi harga, Alfamart dan Indomaret menunjukkan kedua minimarket ini cukup seimbang. Namun beberapa produk menunjukkan bahwa harga di Alfamart tidak jauh berbeda, namun lebih tinggi sedikit dari Indomaret. Promosi yang dilakukan juga sama-sama mengadakan program setiap bulannya, sama-sama menggunakan promosi media cetak dan juga media elektronik, seperti katalog, brosur, program kartu member, kemudian ada pamflet, spanduk, banner, dan juga melalui sosial media lainnya untuk memperluas dan melakukan pemasaran secara luas. Yang kedua, dari segi lokasi, Alfamart dan Indomaret sama-sama mengembangkan gerainya di berbagai wilayah seperti perumahan warga yang ramai penduduk dengan aktivitas warganya. Pemilihan lokasi yang strategis untuk dibangun dan dijadikan minimarket Alfamart dan Indomaret. Seperti yang kita ketahui bahwa di berbagai wilayah untuk lokasi Alfamart dan Indomaret ini selalu bersebelahan. Kemudian yang ketiga dari segi pelayanan. Dari segi pelayanan yang diterapkan untuk Alfamart dan Indomaret kepada pegawainya yaitu selalu memberikan ucapan dengan ramah, seperti ucapan selamat datang ataupun selamat berbelanja, dan memberikan senyuman terhadap konsumen. Fasilitas yang diberikan pun seperti tempat duduk dan juga meja kecil serta wifi gratis. Kemudian ada ruangan ber-AC agar nyaman untuk berbelanja. Dan adanya lampu emergensi yang disediakan Indomaret dan Alfamart ketika terjadinya pemadaman listrik otomatis. Lampu di Alfamart dan Indomaret tetap hidup. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum kesimpulan, kita lihat di nilai aset Alfamart dan Indomaret. Di sini ada grafik yang menunjukkan nilai aset dari masing-masing minimarket. Untuk Alfamart ada di balok hijau ataupun kolom hijau, dan juga Indomaret ada di kolom abu-abu. Seiring bertambahnya jumlah gerai, nilai aset perusahaan juga melonjak cukup tajam. Kita lihat untuk Alfamart pada Q3 2017 nilai aset naik menjadi 21,5 triliun rupiah atau naik 20% dari periode sebelumnya. Jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya, SAT ini nilai asetnya melonjak hampir 2 kali lipat dari hanya 10,8 triliun rupiah. Kemudian untuk nilai total aset Indomaret pada kuartal ketiga 2017 naik 9% menjadi 22 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan periode 5 tahun sebelumnya, nilai aset Indomaret ini juga melonjak sebesar 125%. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi untuk Alfamart dan Indomaret ini merupakan minimarket yang bersaing secara ketat untuk menjadi yang lebih unggul dan diminati oleh masyarakat luas. Selain itu, Alfamart dan Indomaret juga selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan mengadakan promosi yang efektif
dan membuat sesuatu strategi pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan setianya ataupun menarik pelanggan baru. Mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai analisis peluang pasar. Mohon maaf jika ada materi ataupun penyampaian yang masih kurang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.